Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan terkait identifikasi program pengembangan masyarakat lahan kering Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan. Untuk anggota dari kelompok 3 sendiri ada saya, Miftahul Laili dengan NIM 025, Abi Rizky Pratama dengan NIM 013, Nilam Cahya dengan NIM 037, Niken Ayu Afriza dengan NIM 045, dan Firda Rahman Agasya dengan NIM 121. Pada pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum, di sini terdapat 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan sejarah desa. Sejarah Desa Gili Timur berawal dari penemuan mata air oleh 3 tokoh suci pada masa Pangeran Cakraningrat I di Madura. Nama Gili Timur ini berasal dari aliran mata air yang ditemukan di timur jalan desa. Ketiga tokoh yaitu Ahmad, Tarhes, dan Robo berupaya menemukan air untuk kebutuhan masyarakat di Dusun Sumber. Aliran air ini kemudian menghubungkan Desa Gili Timur dengan wilayah sekitar, termasuk dengan Gili Anyar dan Gili Barat. Ketiga desa tersebut tetap terhubung secara historis dan budaya melalui sumber air yang menjadi identitas mereka. Pembahasan yang kedua yaitu terkait dengan profil desa. Desa Gili Timur di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur memiliki potensi industri berkat PLTG Gili Timur yang mendukung kebutuhan listrik yang ada di Madura. Ekonomi desa didukung oleh pertanian, yaitu komoditasnya ada padi, jagung, dan kangkung, serta usaha kecil. Dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor swasta dan negeri, tradisi sosial budaya yang sangat terjaga, termasuk dengan kegiatan adat dan kesenian seperti gamelan dan pencaksilat. Lingkungan desa ditunjang oleh tanah gambut, pasokan air sumur bor, dan curah hujan yang cukup. Fasilitas pendidikan berupa 3 SD negeri, serta layanan kesehatan yang disediakan oleh posyandu dan puskesmas pembantu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi demografi dan geografi. Di Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, seluas 7,43 km persegi dengan lahan subur dan mayoritas penduduk beragama Islam. Pemerintah desa tersebut mendukung kesejahteraan melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan termasuk Gerdu Taskin dan PNPM MP serta pemberdayaan perempuan melalui kelompok seperti Muslimat NU dan PKK. Hubungan kekerabatan kuat dan keamanan desa terjaga berkat koordinasi kepala desa dengan ketua RT di tiap dusun. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait identifikasi kerentanan di Desa Gili Timur. Yang pertama yakni terkait kerentanan lingkungan. Desa Gili Timur ini sendiri menghadapi kerentanan akibat tidak adanya tempat penampungan sampah sementara atau TPS yang berdampak signifikan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Desa ini memiliki 4 kawasan perumahan yang dihuni oleh sekitar 500 kepala keluarga serta lebih dari 500 keluarga lainnya yang bermukim di daerah perkampungan. Akibat dari tidak tersedianya TPS ini, sampah rumah tangga sebanyak 2-2,5 ton per hari harus dikirim ke TPS terdekat yang berjarak sekitar 1 hingga 3 km. Keterbatasan angkutan sampah dari TPS ke tempat pembuangan akhir atau TPA memperburuk situasi dengan menimbulkan bau tak sedap di sekitar TPS. Dampak dari kondisi lingkungan yang tercemar oleh sampah dapat mempengaruhi sektor pertanian di desa ini, dan tanah dan air yang tercemar sampah berpotensi mengganggu kualitas hasil pertanian, mengurangi produktivitas lahan, serta mengganggu proses fotosintesis tanaman. Bau yang tidak sedap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu aktivitas pertanian di sekitar tempat pembuangan sementara. Selain itu, tanpa adanya sistem pemilahan sampah yang baik, sampah organik yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos akhirnya terbuang sia-sia. Oleh karena itu, pemilahan sampah di rumah tangga perlu dilakukan untuk mengurangi volume sampah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya yakni dari segi kemiskinan.
Kemiskinan di Desa Gili Timur sendiri dipengaruhi oleh faktor alamiah, kultural, dan struktural. Secara alamiah, keterbatasan sumber daya seperti lahan subur dan sistem irigasi yang memadai membuat petani di Desa Gili Timur sulit mencapai stabilitas hasil pertanian. Ketidakseimbangan akses terhadap air irigasi mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada kondisi cuaca, sehingga wilayah ini rentan terhadap dampak kekeringan. Akibatnya, hasil pertanian yang tidak stabil menyebabkan pendapatan petani menjadi rendah. Sedangkan pada aspek kultural, banyak masyarakat Desa Gili Timur yang enggan meninggalkan metode pertanian tradisional meskipun kurang efisien. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan metode atau teknologi baru sebagian besar disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal karena banyak warga desa yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena keterbatasan ekonomi. Pada aspek struktural, distribusi sumber daya yang tidak merata juga berkontribusi terhadap kemiskinan di Desa Gili Timur. Lahan pertanian yang dimiliki petani terbagi dalam skala yang sangat sempit dan seringkali tidak proporsional di antara anggota kelompok tani, yang membatasi potensi pendapatan bagi petani kecil dan memperlebar kesenjangan ekonomi di wilayah tersebut. Keterbatasan dukungan kebijakan pemerintah juga memperburuk kondisi kemiskinan ini, yang mana minimnya akses terhadap program subsidi atau bantuan teknologi pertanian menghambat petani untuk berinovasi dan mengembangkan usaha mereka. Selanjutnya yakni dari segi penyebab ketidakberdayaan. Dalam pendekatan Sustainable Livelihood Framework atau SLF, ketidakberdayaan petani Desa Gili Timur dapat dilihat dari ketergantungan mereka terhadap kondisi alam serta rentannya mereka terhadap berbagai shock dan tren yang sulit dikendalikan. Ketidakberdayaan petani di Desa Gili Timur disebabkan oleh ketergantungan pada kondisi alam dan kerentanannya terhadap bencana alam serta perubahan iklim, seperti kekeringan dan ketidakstabilan musim tanam mengurangi hasil pertanian. Sementara biaya input pertanian yang tinggi memperberat beban ekonomi bagi para petani. Kekurangan air irigasi pada musim kemarau juga memperburuk hasil panen yang menyebabkan petani terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit terputus. Pembahasan yang selanjutnya yaitu identifikasi potensi. Di Desa Gili Timur sendiri terdapat beberapa identifikasi potensi, diantaranya yaitu sektor pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sikap dan perilaku individu atau kelompok melalui pengajaran dan pelatihan guna meningkatkan kualitas hidup, mencakup kecerdasan, moral, keagamaan, keterampilan, kemampuan sosial, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Di Desa Gili Timur terdapat 3 sekolah dasar. Yang pertama yaitu SDN Gili Timur 1 yang berlokasi di Jalan Raya Gili nomor 72 yang berakreditasi B dengan 144 siswa, 83 laki-laki dan 61 perempuan, dan menggunakan listrik dari PLN. Yang kedua yaitu SDN Gili Timur 2 di Dusun Labang yang akreditasinya adalah A dengan 190 siswa, namun belum memiliki laboratorium dan UKS. Yang terakhir yaitu SDN Gili Timur 3 yang beralamat di Jalan Kampung Candi yang akreditasinya adalah J dengan 58 siswa, dilengkapi akses internet dari Indosat AM3. Ketiga sekolah menggunakan pasokan listrik dari PLN untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Potensi yang selanjutnya yaitu sektor kesehatan. Kesehatan adalah aset penting yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama bagi dewasa dan lansia. Di Desa Gili Timur, layanan kesehatan disediakan melalui puskesmas pembantu atau pustu dan posyandu. Pustu memperluas akses layanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan pemberdayaan masyarakat. Posyandu memudahkan akses kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita dengan layanan utama mencakup kesehatan ibu anak, KB, imunisasi, dan gizi, serta kegiatan tambahan seperti BKB dan toga. Posyandu juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan kader dan memberikan contoh bagi masyarakat.
Potensi yang selanjutnya yaitu ada pada sektor ekonomi. Potensi ekonomi Desa Gili Timur didukung oleh sektor pertanian, UMKM, dan tenaga kerja karyawan. Pertanian menjadi sumber utama pendapatan dengan hasil utama berupa padi, jagung, dan kangkung, di mana padi menjadi produk unggulan di desa tersebut. Di sektor UMKM, warga menjalankan usaha kecil seperti toko kelontong, lapak pasar, dan jasa penggilingan padi, dengan toko kelontong menjadi yang paling umum di sepanjang jalan desa tersebut. Selain itu, sebagian penduduk bekerja sebagai karyawan di sektor swasta dan negeri yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selanjutnya dilanjut oleh saya yaitu pada bab identifikasi potensi di sektor sosial dan budaya. Untuk sosial budaya mencakup interaksi dalam masyarakat yang melibatkan adat istiadat, moral, pengetahuan, dan kepercayaan. Di Desa Gili Timur biasanya memiliki tradisi sosial budaya yang banyak sekali. Yang pertama yaitu seperti menjenguk orang sakit. Pada umumnya meskipun jarak tempat tinggal mereka berjauhan, akan tetap menyempatkan untuk menjenguk kerabat mereka. Lalu menjenguk orang melahirkan, dan haul bujuk. Haul bujuk merupakan tradisi tahunan yang dijalankan masyarakat Gili Timur, di mana warga akan berkumpul membawa makanan seperti nasi tumpeng, ayam goreng, dan lain-lain, dan melakukan tahlil dipersembahkan kepada para leluhur, tokoh alim yang dihormati di Desa Gili Timur. Lalu kegiatan gotong royong seperti membantu warga mengadakan hajatan, aremu atau tradisi yang memberikan sumbangan atau buah kepada keluarga yang mengadakan pernikahan, lalu arisan yang biasanya dilakukan setiap tanggal 15 dan diselenggarakan di rumah kepala desa. Dan kegiatan umum seperti ronda malam, ziarah ke warga yang datang dari tanah suci, ziarah ke makam keluarga pada Kamis malam Jumat, lalu ziarah warga yang berduka, dan kegiatan unik lainnya yaitu let pelet atau tradisi yang diadakan pada usia kehamilan 7 bulan bagi ibu yang sedang mengandung anak pertama. Lalu kegiatan ini biasanya diisi dengan doa bersama, mandi bunga, dan membawa ayam sebagai simbol menunjukkan rasa syukur. Lalu ada penempatin, yaitu memperingati hari meninggalnya anggota keluarga. Lek melek atau maksud dengan diadakan pada malam sebelum akad nikah, di mana warga yang berhalangan hadir di acara pernikahan memberikan sumbangan pada acara ini. Lalu pada sektor kebudayaan sendiri, pada Desa Gili Timur yang menonjol adalah pencaksilat dan gamelan. Di pencaksilat di Desa Timur yaitu di Gili Timur yaitu merupakan seni. Pada Desa Gili Timur, pencaksilat Harapan Jaya merupakan seni bela tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, lebih dari sekedar ilmu bela diri dengan jurus-jurus khas. Biasanya pencaksilat Harapan Jaya menjadi bagian budaya yang berperan membangun kepribadian dan karakter masyarakat, di mana pencak menonjolkan seni keindahan dan silat berfokus pada teknik bela diri. Lalu untuk gamelan di Desa Gili Timur biasanya berfungsi sebagai hiburan sekaligus media ekspresi. Lalu pada sektor mata pencaharian di Gili Timur biasanya mata pencaharian utama yaitu pertanian. Biasanya para Gili Timur akan menanam padi, ubi kayu, jagung, dan palawija di sawah dan ladang. Penanaman padi biasanya dilakukan pada musim hujan, sedangkan saat kemarau lahan ditanami pohon kacang-kacangan, kedelai, dan umbi-umbian. Dan biasanya peternakan juga sumber penghasilan utama setelah pertanian. Jadi biasanya penduduk Gili Timur menjadikan peternakan sebagai sumber penghasilan utama setelah pertanian. Biasanya jenis ternak yang diurus merupakan ternak besar seperti sapi, kuda, serta ternak kecil seperti unggas, ayam, dan kambing. Lalu pada Gili Timur biasanya memelihara sapi untuk menggunakan sebagai pembajak sawah atau sebagai tabungan. Sapi juga memiliki nilai hiburan, terutama untuk kerapan sapi yang digunakan setiap hari-hari khusus dan diberi pakan berkualitas agar tetap sehat dan baik.
Baik, selanjutnya yaitu ada bab 4 mengenai program usulan. Jadi program usulan untuk Desa Gili Timur yaitu dengan nama program Sehat Tani yang merupakan singkatan dari sejahtera, hijau, adaptif, dan transformatif, di mana program ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih sejahtera, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perubahan zaman, di mana program ini mengacu pada konsep penta kapital yang mencakup 5 aspek modal yang saling berkaitan, yaitu ada modal finansial, modal sosial, modal manusia, modal alam, dan modal fisik. Jadi untuk modal finansial ini berupa dukungan keuangan seperti asuransi pertanian yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian akibat bencana alam, hama dan penyakit, dan lainnya. Untuk modal sosial ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota kelompok tani melalui kegiatan sosial yang menggalang hubungan yang lebih erat. Kemudian modal manusia dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan teknis yang menyediakan pengetahuan mengenai teknik budidaya yang baik, pengolahan hasil pertanian, serta manajemen usaha tani. Kemudian ada modal alam, di mana mendorong penerapan pertanian ramah lingkungan dengan memanfaatkan sampah organik dari peternakan sebagai pupuk organik serta mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian ada modal terakhir yaitu modal fisik, diperkuat dengan penyediaan teknologi pertanian modern seperti mesin pertanian dan sistem irigasi tetes untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pertanian. Kemudian dalam mencapai keberhasilan dari program tersebut, yaitu ada indikator keberhasilan program, di mana di sini dibagi menjadi 4 sesuai dengan dimensi dari nama program tersebut. Pertama adalah sejahtera, di mana indikator keberhasilan sejahtera ini memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kemudian ada dimensi hijau, di mana indikator keberhasilan hijau ini menekankan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida alami dan sistem rotasi tanaman. Kemudian ada dimensi adaptif, di mana indikator keberhasilan ini dapat berubah pemberian edukasi kepada masyarakat Gili Timur dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lainnya. Kemudian ada indikator keberhasilan terakhir yaitu transformasi, di mana indikator keberhasilan ini berupa inovasi teknologi modern yang memprioritaskan inovasi dan adopsi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, indikator-indikator tersebut perlu diukur secara berkala untuk menilai dampak program Sehat Tani ini dengan melibatkan partisipasi aktif dari petani maupun pemangku kepentingan lainnya. Kemudian ada siklus BRA atau RRA atau S6. Untuk program Sehat Tani ini, siklus yang paling cocok adalah menggunakan siklus RRA atau Rapid Rural Appraisal, di mana siklus RRA ini cocok digunakan karena program ini melibatkan berbagai aspek seperti pemberdayaan sosial, penguatan modal manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan penerapan teknologi modern, di mana melalui RRA pihak-pihak yang terlibat dalam program dapat mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi petani, mengkaji potensi lokal, serta menentukan solusi yang dapat diterapkan secara cepat dan berkelanjutan. Selain itu, RRA memberikan ruang untuk penyesuaian program berdasarkan kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, sehingga implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, siklus RRA lebih relevan dibandingkan siklus PRA atau SLF yang lebih fokus pada perencanaan awal atau evaluasi jangka panjang. Kondisi geografis di Desa Gili Timur memberikan banyak dampak positif, salah satunya yaitu memiliki sumber daya alam yang berpotensi besar khususnya pada sektor pertanian, dan sektor pertanian yang memiliki komoditas paling tinggi yaitu ada di padi, jagung, dan kangkung. Lalu terdapat juga tantangan yang ada di Desa Gili Timur, salah satunya itu minim terhadap pengolahan sampah, yang kedua keterbatasan akses air irigasi yang berdampak pada produktivitas pertanian. Lalu solusi yang dapat ditawarkan yaitu memiliki program Sehat Tani, singkatan dari sejahtera, hijau, adaptif, dan transformatif, dengan pendekatan berkelanjutan dan terintegrasi yang bertujuan untuk mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan dan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani, serta memanfaatkan teknologi modern dengan indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu
akan membantu mengevaluasi dan dampak program terhadap kehidupan masyarakat. Dengan dukungan juga dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan masyarakat, program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Desa Gili Timur secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, produktif, serta mempererat solidaritas antar warga Desa Gili Timur. Baik, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.